saya ingin menjelaskan tentang memori di dalam komputer. Pengertian memori yaitu memori dalam konteks arsitektur dan organisasi komputer mengacu pada perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data secara elektronik. Secara umum, memori adalah komponen penting dalam sistem komputer yang berperan menyimpan informasi baik sementara maupun secara permanen. Terdapat beberapa jenis memori dalam komputer termasuk RAM, ROM, cache, dan media penyimpanan sekunder seperti hard drive dan SSD. Cara kerja memori yaitu data dalam memori merupakan angka biner yang di-encode menjadi urutan-urutan tertentu oleh instruksi pecahan informasi. Instruksi yang lebih kompleks nantinya bisa digunakan untuk menyimpan informasi gambar, video, suara, dan lain sebagainya. Memori memiliki fungsi, yaitu yang pertama, menyimpan data dari perangkat input hingga dikirimkan ke Arithmetic and Logic Unit atau ALU. Yang kedua, menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input. Yang ketiga, menyimpan data semua aplikasi dan cache. Yang keempat, dapat digunakan untuk membackup data. Yang kelima, menyimpan data multimedia. Fitur-fitur memori dalam komputer yaitu fitur ini menandakan penempatan memori, apakah berada di dalam atau internal atau di luar yaitu eksternal. Memori internal disebut juga sebagai memori utama karena tertanam dalam komputer memori. Misalnya memori utama yaitu cache dan register. Kapasitas memori. Kapasitas memori merupakan salah satu hal penting dari memori komputer, baik internal maupun eksternal. Kapasitas memori eksternal biasanya diukur dalam bentuk byte, sedangkan internal berbentuk byte dan word. Semakin besar kapasitas memori, semakin bagus pula kinerja perangkat komputer. Unit transfer. Fitur ini mengukur kecepatan proses penulisan dan pembacaan data. Pada internal memori, kecepatan transfer data umumnya memiliki tingkat yang sama dengan ukuran word. Sementara pada external memori, transfer data tidak akan sama dengan word karena unit transfernya cenderung lebih besar. Dalam hal ini, unit transfer memori eksternal berbentuk blok. Metode akses. Fitur metode akses mencakup bagaimana cara perangkat dan membaca memori. Metode akses yang dimaksud diantaranya yaitu 1. Associative Access Method, yaitu merupakan jenis memori yang memaksimalkan kinerja pencarian data berdasarkan alamat memori. Yang kedua, Direct Memory Address, merupakan metode akses yang memungkinkan data dapat diambil secara langsung dari main memory oleh perangkat input ataupun output. Yang ketiga, Random Access Method. Metode ini memungkinkan akses data pada memori dilakukan secara acak. Yang keempat, Sequential Access Method. Metode ini kebalikan dari Random Access Method. Informasi yang dibaca merupakan data yang sebelumnya telah disimpan secara berurutan pada memori. Kinerja memori. Secara umum, kinerja memori dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya yaitu 1. Transfer rate, merupakan kecepatan transfer data untuk mengirimkan memori ke perangkat eksternal atau internal memori maupun sebaliknya. Yang kedua, memory cycle time, total waktu yang diperlukan dalam mengakses blok pertama sebelum akses kedua dilakukan. Yang ketiga, pada RAM, akses time merupakan gambaran total waktu dalam proses membaca atau menulis data yang nantinya dikirimkan menuju memori. Sifat memori. Fitur ini mewakili perilaku fisik memori. Sebut saja volatile dan non-volatile memori. Memori volatile memerlukan daya untuk menyimpan data. Contohnya adalah RAM, sedangkan memori non-volatile menyimpan data secara permanen tanpa memerlukan daya listrik. Contohnya adalah ROM. Primer. Memori primer adalah
kata lain, jenis kata ini merupakan memori utama sistem operasi yang berinteraksi secara langsung dalam CPU, cache, dan auxiliary. Contoh memori primer diantaranya yaitu RAM dan ROM. Memori sekunder merupakan media ruang penyimpanan permanen yang digunakan untuk menyimpan data. Jenis satu ini lebih dikenal dengan sebutan memori eksternal karena tidak ada akses secara langsung oleh CPU. Meski harganya relatif lebih murah dan mampu menyimpan data dalam waktu panjang, namun memori ini umumnya lebih lambat daripada memori primer. Berikut ini adalah contoh dari memori sekunder, yaitu hard disk, USB, compact disk atau CD, cache, dan register. Sekian dari presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.